Oke, pagi hari ini kita akan coba untuk sharing. Jadi kita punya sesi namanya bicara tentang MOS. Apa sih bicara tentang MOS ini? Bicara tentang MOS adalah salah satu sharing session yang kita adakan pada teman-teman, khususnya teman-teman SMS yang basically memang biasa berjualan secara project. Karena barang komersial memang identik secara project ya. Bukan berarti tidak bisa dijual secara tidak bisa. Tapi memang secara market dan juga secara identitas barang kita itu memang terkenal sebagai barang project. Nah, yang saat ini teman-teman dudukin saat ini di area ini adalah area galeri dari MOS. Di mana MOS Galeri ini merupakan MOS Galeri yang ketiga yang ada di Indonesia. Pertama kita buat ada di EW Bali, kemudian kita running juga di IWS Pakuan Surabaya, dan yang ketiga adalah di Kubik. Dan di Kubik adalah yang pertama di area Jabodetabek. Jadi pagi hari ini ada peserta offline-nya ada dari tim Kubik dan juga ada dari tim Marsud. Nanti kedepannya tim Marsud juga akan punya MOS Gallery di area LW. Tapi untuk yang saat ini running di area Jabodetabek di Kubik yang cukup besar, kita udah bisa lihat sendiri bahwa barangnya berbeda dari barang-barang department office dan juga visiting di regular department. Ya. Nah, sebelumnya nih kita mau kulik dulu apa sih MOS itu, terus apa sih bedanya MOS ini dengan barang-barang lain yang ada di department office, atau mungkin teman-teman sebelumnya pernah ke branding pasti tahu barang Sunom sebelumnya. Nah, apa sih perbedaannya antara si MOS sama si Sunom ini? Kebetulan pagi ini kita juga sudah bersama dengan para pakar dan ahlinya nih dari MOS. Ada Pak Ardi dan juga ada Pak Peter dari tim MOS Specialist of Visiting Informa. Tangan dong. Nah, Pak Ardi juga kemarin baru dari Semarang, baru dari VCN. Kemarin di VCN juga nanti akan ada MOS Gallery ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai dulu ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak MOS itu brand dari mana? Cina. Ayo, lagi. Yang biasanya teman-teman tahu nih, kalau biasanya kita punya barang, punya produk, punya brand, itu brandnya dari mana sih? Ada yang tahu brandnya dari mana? Kuning, nggak ada. Ada yang tahu? Oke, teman-teman, ini pengenalan terhadap si MOS-nya yang MOS-nya sendiri ya. MOS itu adalah brand office furniture yang diusung oleh Informa. Jadi yang perlu teman-teman tahu adalah MOS itu brand lokal kita punya, brand dari Informa sendiri. Oke, jadi kalau ditanya MOS itu brand dari mana, brand asal Indonesia. Boleh dong. Jadi Informa bisa ngeluarin brand sebesar dan sebaik MOS untuk saat ini. Ya, jadi brand ini diusung oleh Informa yang mengutamakan tingkat ekonomis dengan desain yang modern dan kualitas produk yang premium. Tanpa perlu teman-teman pegang, tanpa perlu teman-teman rasakan, secara looks dan secara tampilan, teman-teman udah bisa ngerasain dan sudah bisa melihat perbedaan antara tampilan premium yang ada di sini dan yang ada di departemen. Ya. Kemudian barang-barang MOS itu apa aja? Barang-barang MOS itu terdiri dari meja kantor, meja meeting, kursi kantor, coffee table, dan juga sofa. Untuk sementara ini yang kita develop ada 5 item-item ini. Variannya ada apa? Variannya banyak. Nanti teman-teman kita akan explore MOS Gallery ini bareng sama Ali. Nah, kemudian desain MOS ini desain yang merupakan unggulan dari MOS. Beberapa produk dari MOS ini didesain oleh desainer-desainer ternama. Dari bukan desainer yang biasanya ngurusin fashion aja, tapi brand kursi, meja itu juga punya desainer. Dan desainer-desainer ini merupakan perancang dari brand MOS yang kita punya. Jadi udah brandnya lokal, desainernya tapi desainer ternama, bukan desainer Indonesia aja, tapi desainer luar negeri juga. Contohnya ada beberapa nama seperti Peter Horn dan juga Martin Ballenday. Nah, teman-teman harus tahu nih, kalau teman-teman bisa ngasih saja ke customer
ini brand ini tuh unggulannya apa sih? Brand ini tuh didesain oleh desainer yang ternama, Bu. Siapa desainernya? Teman-teman nggak tahu. Nah, jadi teman-teman harus bisa mempertanggungjawabkan ketika memang ada customer yang nanya, desainernya siapa sih? Nah, ada beberapa desainer ternama yang memang ngedesain di barang-barang kita di MOS. Contohnya ada si Peter Horn dan juga Bed. Mereka tuh udah banyak banget dapat penghargaan. Ada Red Dot Design Award. Kalau teman-teman pernah ke Singapura, Red Dot ini salah satu galeri desain terbaik di Asia bahkan di dunia. Ada di Singapura di Merlion. Terus kemudian IF Design Award, German Design Award, dan penghargaan lainnya. Jadi memang penghargaan yang sudah didapatkan oleh si desainernya MOS ini, penghargaan yang levelnya udah internasional. Jadi bisa dibilang brand kita ini brand lokal yang mencoba untuk mendunia dengan desain yang internasional. Oke. Nah, selain keunggulan dari segi desain, si MOS ini juga dibuat dengan teknologi yang tinggi serta material yang berkualitas untuk membuat rasa nyaman dan ergonomi saat dipakai. Nah, teman-teman bisa merasakan ini pada saat nanti atau tadi atau mungkin besok-besok ya, cobain sendiri untuk rasain duduk, pegang mejanya, terus ngerasain ergonomisnya kursi kerjanya seperti apa. Teman-teman bakal bisa tahu perbedaan antara barang reguler kita dan barang MOS, especially yang ada di MOS Gallery ini. Oke. Oh, sebelumnya kalau ada pertanyaan atau ada kesalahan, teman-teman langsung nanya aja ya. Jangan satu arah komunikasinya. Kita pengen, karena ini judulnya sharing session, jadi kita pengennya itu komunikasinya dua arah. Next, tadi dulu. Nah, ini yang tadi saya bilang, ada our showroom. Jadi showroom kita untuk saat ini memang ada di 3 toko ya. Ada di Cubic yang saat ini kita tempatin, terus kemudian IWS di LW Bali, dan juga di Pakuwon, IWS Pakuwon, City Surabaya. Dan kemudian ke depannya kita akan punya 10 showroom. Jadi enggak semua toko informal akan punya showroomnya si MOS. Kebayang kan, toko kalian dan juga toko teman-teman di Asut itu merupakan toko yang punya punya gift untuk diberikan MOS Gallery, punya peluang yang lebih besar untuk bisa dan dipercaya untuk nge-display barang-barang yang super premium dari si MOS. Salah satunya adalah dengan adanya MOS Gallery. Kedepannya kita akan ada di Jakarta, beberapa toko di Jakarta ya, kemudian di LW Asut, di Semarang Twin City, dan juga di Makassar. Jadi nggak semua toko punya, manfaatin teman-teman yang punya MOS Gallery untuk bisa meraih customer. Customernya seperti apa? Nah, Pak Dili. Ini dia. Kalau ditanya customernya seperti apa, secara produk dan secara karakteristik kita punya MOS Gallery ini, sebenarnya kita punya target market yang fokus ke bisnis to bisnis atau B2B. Jadi bukan dibilang customer yang kita incer dari adanya brand MOS Gallery di MOS ini adalah customer business to retail atau customer retail seperti biasanya yang masuk ke toko ya. Tapi kita memang lebih menggait customer B2B. Siapa aja sih customer B2B itu? Ada arsitek dan kontraktor, kemudian ada desainer, dan juga ada konsultan. Nah, teman-teman yang biasa berjualan di komersial pasti nggak heran ya dengan nama-nama seperti arsitek, desainer, konsultan, karena mereka memang biasanya belanja untuk kebutuhan, bukan untuk kebutuhan mereka sendiri, tapi untuk kebutuhan customer end-to-end-nya. Jadi memang yang kita incer itu bukan customer end-to-end-nya langsung, tapi kita menggait, bagaimana kita bisa menggait dan masuk ke arsiteknya, kontraktornya, desainernya, atau ke konsultannya. Nah, next. Selling strateginya yang paling penting, yang paling mendasar adalah kita prepare dulu MPP-nya kita masing-masing. Ini salah satu tahap preparation kita untuk mengawali ini adalah melakukan sharing session ini pagi ini. Karena kita harus mempersiapkan teman-teman untuk bisa berjualan, untuk bisa tahu barang-barang apa yang ingin teman-teman jual. Karena nggak logis kalau teman-teman nawarin ke konsultan atau ke desainer, tapi teman-teman nggak tahu produk yang dijual itu apa. Teman-teman nggak tahu barang ini spesifikasi kelebihannya dan kelebihannya apa. Apa bedanya barang ini dengan barang-barang yang reguler yang ada di departemen. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, PKTG produk dan katalog. Katalog, Pak Audi, di sini udah ada ya? Ada. Di LW juga harusnya nanti dikasih. Terus kemudian showroom yang representatif. Showroom yang representatif sudah kita buat. Saat ini sudah ada di Cubic untuk di area Jabodetabek. Teman-teman Asut kalau punya customer project yang secara looks dia memang medium to high, bisa diajak ke Cubic untuk melihat barang di sini. Terus kemudian promotion.
promotionnya MOS ini sudah kita buat juga di flyer dengan harga penawaran produk yang awal, pengenalan produk yang spesial dibandingkan dengan harga normalnya. Dan yang terakhir adalah, nah ini insentif. Ini kalau ngomongin soal barang, soal produk yang mahal, pasti pertanyaan teman-teman salah satunya adalah insentifnya berapa? Insentifnya gede atau tidak? Oke, next Pak. Selling benefits-nya adalah ketika barang ini punya high amount, maka insentifnya akan besar. Nah, insentif yang kita tawarkan adalah 1,5% no rebate. Apa artinya no rebate? Tanpa syarat. Jadi insentifnya adalah insentif khusus sebesar 1,5%. Ya, total harga 20 juta. Mau pencapaian pribadi kalian nggak nyampe, mau 80-20 apalah itu nggak nyampe, atau mau departemen nggak nyampe, toko nggak nyampe, nggak masalah. Kalian jualan satu pieces barangnya MOS, 1,5% akan cair dari gaji kalian. Transaksi makin besar, insentif makin kecil nggak Pak? Persentasenya? Transaksi makin besar, insentif makin kecil. Enggak. 1,5. 1,5. Jadi enggak ya. Pak Mos, pabrik itu di Indonesia di mana? Nah, Pak Ardi bisa dibantu jawab, Pak. Jadi MOS ini memang secara vendor atau supplier kita memang masih beberapa memang masih dari China, tapi nggak semuanya. Kita ada yang juga dari Thailand dan jadi maksudnya karena desainernya ini kan desainernya aja internasional kan, jadi memang kadang vendor-vendornya pun juga masih internasional gitu. Jadi kita masih belum ada kalau di MOS ini yang dari Indonesia. Secara buatannya. Tapi secara brand kita sudah terregister di Haki ya, Kemenperin ya. Jadi brandnya tuh udah ada, jadi legal, brandnya tuh udah legal, MOS itu ada di situ. Tuh. Sama halnya seperti Siben. Tahu Siben nggak sih brand dari mana? Hah? Lokal. Siben. Jadi gini, Informa itu punya 3 brand. Kalau di komersial ya. Jadi Siben dan MOS ini adalah in-house brand kita juga. Gitu. Makanya kalau kalian lihat di beberapa kursi MOS itu nanti sebenarnya ini pembahasan nanti sih, cuma nggak apa-apa deh. Ada yang kayak ini contoh deh, Genzo ini kan MOS, tapi secara brand dia masih Siben. Jadi ini memang produk lama. Jadi saya mengencourage teman-teman untuk display lama yang masih brandnya Siben untuk produk-produk MOS itu angkat display deh. Karena di batch yang baru itu udah MOS semua. Itu ya, jadi tidak membingungkan customer. Misalnya ya Bu, ini MOS mau begitu dilihat lah ini Siben kok gitu. Ya, jadi ini nanti segera harus diproses angkat display. Lanjut dulu deh Pak Dimas. Oke, itu tadi sekilas ya tentang si MOS itu pabriknya di mana. Jadi kalau ditanya pabriknya di mana, kita memang nggak ada pabriknya di sini. Secara brand memang brand ini brand kita punya, brand lokal. Jadi kalau teman-teman cek di website Kemenperin, MOS itu terdaftar sebagai brand lokalnya Indonesia. Tapi memang secara produk, MOS ini kita masih banyak yang ekspor. Ya, karena memang ini didesain dari luar, produksinya di luar. Tapi kedepannya nggak menutup kemungkinan akan kita bawa ke sini langsung secara pabriknya. Ya. Jadi kita bisa langsung bawa ke kita punya Golden, kita punya di Jababeka. Jadi bisa secara berlanjutan kedepannya bisa jadi kita bawa langsung ke Indonesia secara pabriknya. Jadi pembuatannya langsung di sini, brandnya asli sini. Untuk saat ini kita masih brand di sini, pembuatannya masih di luar. Oke. Soal insentif tadi udah clear ya, 1,5% tanpa syarat. Next. Nah, ini ada contoh beberapa klasifikasi customer nih. Ini customer kita. Contoh kita ambil ada 3. Ada Jeremy, ada Jessica, dan ada Jackie. Mereka bertiga ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Ya. Yang satu ada karyawan swasta, yang satu full time trader, dan yang satu adalah wira swasta. Secara range umur juga mereka berbeda-beda. Mulai dari 27 tahun sampai dengan 48 tahun. Kemudian pekerjaannya, rutinitasnya berbeda-beda juga. Bekerja 9 hingga 12 jam sehari di depan layar komputer karena dia seorang karyawan swasta. Yang ini, yang tengah, si Jessica ini, dia suka ngerasa pegel-pegel saat bekerja karena dia trading.
fully trading di rumah. Terus kemudian yang ketiga ada si Jackie ini. Jackie ini memperhatikan kesehatannya banget karena secara usia dia sudah memasuki usia 48 tahun, hampir paruh baya. Nah, dari 3 customer ini kita harus punya strategi untuk mengklasifikasikan kebutuhan apa yang paling sesuai dengan ketiga orang customer ini. Karena setiap customer punya karakteristik yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Nah, Moz punya jawabannya. Dari ketiga orang customer yang punya karakteristik berbeda ini, kita punya 3 brand di Moz yang bisa menjawab kebutuhan dari mereka semua. Pertama dari si Jeremy. Jeremy ini secara pekerjaan dia aktif karena dia karyawan swasta. Bekerja masih dari kantor. Bekerja 9 sampai dengan 12 jam per hari. Dia butuh kursi yang secara fungsi bisa menopang fungsi ergonomisnya dia. Karena kalau enggak, dia punya kerentanan untuk punya sakit tulang belakang. Nah, kita punya kursi di Moz yang namanya si Genta. Ada nggak ya? Ada ya? Ada yang namanya Genta. Nanti kita sekalian tur nih, melihat barang-barangnya. Terus kemudian, si Jessica ini, dia fully trader di rumah. Kerja di rumah seharian penuh. Karena dia benar-benar mantengin. Dan dia udah mulai punya keluhan bahwa dia sering sakit di bagian tulang belakang. Kita punya kursi di Moz yang namanya Covid. Covid ini sebenarnya awalnya sudah ada ya di brand dari kita ya. Tapi kita pindahkan ke brand Moz karena kita mau nge-rebranding si Covid ini biar masuk ke gallery. Karena secara range harga juga harganya lumayan. Ya. Terus kemudian yang terakhir si Jackie. Jackie ini secara usia udah lebih tua. Udah 48 tahun. Secara pekerjaan memang dia tidak terlalu berat. Karena dia wira swasta. Dia harus mengontrol jalannya bisnisnya dia. Sebagai seorang bisnismen dan sebagai seorang yang sudah memasuki usia paruh baya, dia membutuhkan kursi yang mampu membuat dirinya nyaman ketika dia sedang bekerja. Karena dia sudah tidak lagi bekerja di forsir, sehingga dia butuh kursi yang nyaman. Salah satu kursi yang bisa kita tawarkan adalah kursi Leone. Ada ya di sini ya? Salah satu kursi yang bisa kita tawarkan adalah kursi Leone. Nah, ketiga customer yang punya karakteristik berbeda ini harus bisa teman-teman gali. Harus bisa teman-teman bedah. Karena kalau enggak, teman-teman nggak akan bisa menjual satu produk dengan harga yang sampai 19 juta. Apalagi dengan project ya. Dengan skala retail aja teman-teman cukup sulit. Kalau teman-teman nggak tahu nih kebutuhan dan juga spesifikasi dari produknya seperti apa. Apalagi secara project. Karena menurut teman-teman make sense bagi kita ya, orang normal yang biasanya, yang menurut kita normal sebagai kaum serba ada-adanya aja ya. 19 juta mending buat DP motor kan? Iya. Iya dong. Buat apa 19 juta buat beli mobil? Buat beli kursi. Ya. Bukan DP motor lagi, motor baru. Nah, motor baru kan. Ya udah 19 juta motor sepaket sama helm-helmnya kalau bisa. Pakai sama seboceng-bocengannya kalau bisa. Nah, ini 19 juta cuman buat beli kursi doang. Nggak masuk logika kita. Cannot relate buat kita. Karena 19 juta harusnya bisa buat motor mungkin, mobil, atau mungkin nyaur harian, ya kan? Daripada kita bikin 19 juta untuk satu kursi. Tapi bisa jadi kebutuhan customer itu berbeda. Nah, bagaimana cara bisa menjual? Mungkin bagaimana cara merubah pandangan customer yang tadinya melihat itu sebagai sebuah kebutuhan jadi sebuah keinginan. How to change the needs to wants. Jadi yang awalnya dia merasa tidak membutuhkan kursi ini seharga 19 juta, ngapain cari kursi yang 2 juta aja udah cukup. Tapi kita rubah menjadi wants. Oh, ternyata saya pengen ya punya kursi yang seharga 19 juta. Ternyata di luar saya butuh, saya juga pengen. Nah, bagaimana cara merubah dari needs ke wants ini? Teman-teman harus bisa menggali kebutuhan customer dan juga tahu barangnya itu punya spesifikasi seperti apa. Kalau nggak punya keahlian seperti itu, ya bisa dibilang agak mustahil ya. Kita bisa menjual barang 19 juta ujung-ujung. Pak, saya mau beli kursi. Oh yaudah Pak, ini 19 juta. Saya mau kasih dapat kita transaksi sekarang. Agak sulit kayaknya. Bahkan impossible menurut saya. Oke. Jadi teman-teman udah diuntungkan dengan salah satu keunggulan yakni punya Moz Gallery di tokonya. Teman-teman nggak perlu ngebati customer keluar dari toko teman-teman. Tinggal bawa ke Moz Gallery untuk lihat produknya secara langsung. Produknya bisa dirasain, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dicicil pakai dana kiri. Ya dong. Yeah. Next.
Jadi secara core values-nya kita ingin melihat bahwa si Moss brand ini punya 4 keunggulan yang bisa teman-teman jual dan bisa teman-teman pasarkan ke customer dan juga ke calon-calon, entah itu customer kontraktor, arsitek, desainer atau konsultan. Ada desain yang ekonomis, kemudian teknologi yang tinggi, modern, desainnya juga secara looks modern, dan yang pastinya materialnya kualitinya bagus. Dan Moss ini punya kualitas material yang paling baik. Bedanya apa dengan kursi yang reguler? Nah, nanti kita akan bedah. Kita akan bandingkan dan komparasikan antara kursi yang kita punya di Moss brand dan lokal. Next. Oke, nah ini kalau teman-teman yang belum kenal sama si Om Martin, nah ini nih gambarnya. Nah, di sini ada, grafisnya ada. Ada dong. Ada ya. Nah itu coba Nanti kenalan kita sama si putar Om ya. Martin sama si Pak Peter tuh nanti tuh. Bukan Pak Peter yang ini ya. Kalau yang ini bisa di WhatsApp, kalau yang itu nggak bisa. Nanti coba kenalan dengan mereka. Coba teman-teman kulik, mereka tuh punya apa ya? Punya prestasi, punya track record, punya historical design yang seperti apa sih? Jadi teman-teman gini, terkadang customer itu cuma butuh diyakinkan. Kalau kita banyak bacot tanpa ada isi, tapi kita bisa meyakinkan customer bisa yakin, percaya? Sebelumnya saya juga belum kenal ya sama Martin, tapi teman-teman bisa percaya kalau dia desainernya gara-gara saya ngomong. Saya nggak pernah kenal sama dia, percaya? Percaya kan? Jadi gini, semakin teman-teman punya literasi yang banyak, semakin teman-teman mau untuk membaca, membuka, nyari literasi, nyari bahan dari segala macam, ngulik apa itu tentang si Moss, apa itu tentang desainernya, apa itu tentang ergonomisnya misalnya. Secara nggak langsung tuh customer punya bahan yang banyak untuk bisa meyakinin ke customer bahwa emang Moss brand ini adalah brand yang baik, yang paling cocok untuk mereka miliki. Jadi misal ditanya desainernya siapa sih? Si Martin Balenet. Oh, si Martin ini nih lahirnya di sini. Dia punya galeri di sini. Dia udah terkenal nama brandnya ini. Oh, ternyata itu Balenet. Oh, gitu ya. Berarti baik dong kalau saya punya salah satu kursi yang didesain langsung sama si Om Martin. Oh iya Pak, benar. Itu sebuah kebanggaan tersendiri. Bisa jadi Bapak satu-satunya orang di Indonesia yang bisa punya kursi langsung didesain sama dia. Padahal stok kita banyak. Ya, itu kan salah satu contoh. Bagaimana cara kita bisa meyakinkan customer dengan kita punya keunggulan si modern desainnya yang didesain sama si Om Martin ini. Oke, dikit Pak Dinas. Jadi uniknya kursi Moss ini tuh kita tuh butuh hal-hal yang tanda kutip nice to know to customer gitu. Jadi nggak bisa kita cuma ngomong, anggaplah misal ini dibandingkan dengan misal Lukas gitu ya. Kalau Lukas mungkin kita nggak usah tahu PKTG-nya banget aja, oh ya Pak ini nyaman, dah selesai gitu. Dia coba selesai closing gitu. Tapi kalau ini tuh memang secara product knowledge tuh teman-teman juga harus tahu. Selain saya percaya semua persuasif gitu maksudnya terhadap customer, tapi hal-hal yang mungkin kadang teknikal tuh harus disampaikan juga untuk menambah ya tadi Pak Dimas bilang. Jadi bacotnya ini semakin meyakinkan gitu loh. Jadi customernya semakin diyakinkan karena fiturnya kalian tahu gitu. Terus kenapa dia ini desainnya unik gitu. Maksudnya kalian misal tahu kursi Gita yang kursi baru kita yang GEETA, tahu ya? Gita itu kalau misal kita cek secara kompetitor tuh hampir sulit kita temukan di Indonesia. Gitu. Maksudnya secara desain tuh seunik itu gitu loh. Kalau dicek komputer ada mungkin di luar kali gitu, maksudnya bukan di Indo. Makanya hal-hal yang seperti itu kalian juga harus kuasai. Nah, kita sudah bantu sediakan, Pak Dirli sudah sediakan juga guidance-nya, USP-nya tuh kalau bisa dipelajarin lagi. Kalau nggak terlalu yakin, bawa deh katalognya sambil jelasin customer-nya juga boleh. Jadi ini nanti harus dirasain semuanya. Jadi kenapa sih dia tuh unik? Kenapa sih dia itu masuk ke Moss? Karena barang yang masuk ke Moss tuh udah pasti ada value tertentu gitu. Nggak kayak barang biasa. Nah, value tertentu itu yang kalian harus cari tahu. Dan nice to know untuk customer dikasih tahu nih loh Pak. Ininya bisa di slide. Ininya bisa dikunci. Terus ininya bisa di adjust. Ya. Itu jadi mendukung
keinginan atau kebutuhan dari customer. Lanjut Pak Dimas. Nah, ini yang tadi saya bilang. Nah, ini contoh ya. Jadi, kenapa dikatakan highly ergonomic? Sebenarnya ergonomik, let's say kita berbicara kursi ya. Kursi yang ergonomik itu sebenarnya kursi yang bisa mensupport kebutuhan dari usernya. Jadi contohnya misal kayak armrest yang bisa di-adjust aja itu sebenarnya sudah bisa dikatakan kursi itu cukup ergonomik. Tapi yang di sini kita mau angkat tuh highly ergonomik. Jadi maksudnya ergonomik itu banyak bisa di-adjust. Jadi customer atau user itu mau seperti apa tuh kursi itu bisa menopang. Makanya kenapa kursi itu bisa mahal contoh gitu. Karena kita berapa jam sih misal anggaplah usernya misal ditanya, "Ibu kerja berapa jam sehari?" gitu. Contoh kayak saya aja misal di kantor saya kerja mungkin 8 jam. Duduk di kursi terus gitu kan. Berarti kan badan kita nih ditopang sama kursi itu selama 8 jam per hari gitu kan. Itu udah berapa persennya dalam satu hari itu. Jadi kita butuh kursi untuk membuat badan kita nih lebih tersupport lah. Jadi makanya badannya nanti bisa lebih tanda kutip bisa lebih sehat dan lain-lain karena ya posisi dan lain-lain itu benar gitu loh, sesuai dengan kebutuhan dia. Makanya kayak contoh ini Gion ini kita banyak yang bisa di-adjust. Contoh bisa lembar support yang bisa di-adjust, armrest yang bisa di-adjust, tingginya bisa di-adjust. Terus ada bisa posisi lock sebanyak tiga posisi gitu. Jadinya kalau bisa dikatakan ini investasi lah gitu. Jadi ibu ibaratnya 12 juta tapi terhindar dari sakit-sakit punggung dan lain-lain. Dimana kalau misalnya nanti kalau berobat pakai kursi yang biasa, nanti kalau sakit-sakit badan kan berobat lebih mahal gitu. Itu ya kurang lebih ya. Lanjut Pak Dimas. Teman-teman udah tahu ya bagian kursi udah tahu ya. Kalau belum tahu ntar PSN yang harus kita update nih kalau belum tahu ya. Oh, enggak semua tahu loh. Kemarin saya di Semarang ternyata banyak yang belum tahu bagian kursi armrest tuh nggak tahu, bahan juga nggak tahu tuh nanti PS-nya nggak bisa. Jadi perbanyak. Jadi secara basic kita harus ketahui dulu apa itu armrest, apa itu lumbar support, apa itu leg rest, apa itu headrest, ya, apa itu hydraulic. Jadi teman-teman untuk produk Gion ini kan nanti di batch baru apa itu dari vendor baru gimana? Batch baru atau? Iya, kan nanti muncul batch baru. Yes. Itu dia diproduksi dari vendor baru. Di vendor yang sama. Cuma secara brandnya kita beda. Ada masukan dari customer sniper itu armrestnya agak beda goyang, jadi pakai sekian lama benar-benar goyang karena memang dia kan puas dong tuh Betul. kiri kanannya. Kalau kita servis memang tuh agak salah bongkar kan. Betul. Biasanya harus diganti satu paket. Oke, nanti coba saya info ke vendornya ada masukan itu. Oh, sama saya mau nambahin. Jadi kemarin kan kita sudah coba kayak tes lah ya, bisa dikatakan tes. Kemarin kan kita ada pameran di Indobuildtech ya, di Indobuildtech untuk memang mencari tahu dan nge-grab customer yang tadi beberapa tadi kita sudah mention, kita tuju itu. Dan memang pas saya 1 hari di sana ngebadi customer itu tipikalnya beberapa tuh benar yang disampaikan seperti tadi Mas tadi. Jadi pertanyaannya pun beda gitu loh. Jadi lebih teknikal yang ditanyakan. Contoh, misal kursi. Oh ya ini misal armrest ini. Oh ini hidroliknya bisa menahan berapa kilo. Nah gitu. Jadi pertanyaannya udah nggak kayak customer biasa yang misal memang dia sengaja cari kursi yang ya udah untuk kerja biasa gitu. Makanya apalagi kayak misal arsitek atau kontraktor yang gimana dia harus mempertanggungjawabkan spesifikasi terhadap customer dia gitu kan. Nah, dia pasti nanya kan ke kalian kan. Gitu. Nah, itu kalian benar-benar harus bisa tahu. Kalau misalnya sudah terlalu detail, bisa japri-japri ke bayarnya juga nggak masalah. Gitu. Ya, jadi makanya pentingnya tahu USP sama product knowledge barang-barang MOS itu seperti apa karena customer yang kalian akan hadapi bukan orang yang oh ya Pak ini
kursinya apa foamnya empuk loh Pak. Nah, empuknya itu kenapa gitu loh. Kenapa dia bisa empuk? Ini pakai foam apa? Matilah. Oh ya foam Pak, busa. Busa apa gitu. Kalian bisa sebutkan, oh ya Pak ini molded. Foamnya itu kita tuh dicetak. Jadi bukan foam yang asal tempel-tempel Pak. Jadi benar-benar kita tuh di press sendiri. Jadi foamnya itu jadi fresh gitu. Jadi secara density-nya, secara kerapatannya itu tuh sudah tersetting. Kalau customer, oh iya oke. Jadi tahu empuknya karena oh ya memang ini molded foam gitu. Beda sama cutting foam biasa. Hal-hal yang teknis kayak gitu, kalau misalnya ada yang masih belum tahu, bisa japri ke bayarnya. Gitu ya. Yes. Untuk produk ini udah masuk ke daftar TKDN belum Pak? Kalau TKDN kita masih belum sih. Belum. Kalau MOS ya, MOS masih belum. Beberapa official yang kita lagi masih proses, diantaranya kayak Konsil, Zaki, itu kita masih coba proses. Lagi, gimana? Oke, kalau nggak ada, next kita ke yang modern design. Jadi tadi kalau si yang pertama tadi udah bilang bahwa dia punya ergonomik desainnya yang ergonomiknya yang desain yang modern. Nah ini secara desainnya si modern, si Pak Peter ini juga bilang bahwa dia punya modern design. Kalau spesifikasinya, kalau teman-teman lihat kursi kita ya yang baru itu contohnya kayak gini, ada Genzo. Contohnya dia punya modern design yang secara looks itu bukan kayak kursi yang menggunakan mesh. Kalau tadi kan sebelumnya si Gion itu kan pakai mesh. Nah ini kita juga punya varian kursi yang secara desain itu memang terlihat sangat modern dan elegan. Contohnya ada si kita, ada si Genzo, yang memang secara range harga itu juga nggak murah, teman-teman. Kenapa bisa dibilang nggak murah? Karena memang dia bukan barang murah yang kita bikin kelihatan seperti barang mahal. Tapi memang pada dasarnya barang ini sudah mahal. Secara desainnya sudah modern, secara looks-nya sudah modern. Jadi balik lagi seperti yang Pak Hadi bilang, teman-teman harus tahu ngulik bahkan sampai ke foam-nya aja itu teman-teman bisa tahu. Jadi ketika ditanya sama customer yang sudah lebih mendetail, lebih mendetail, teman-teman bisa menjelaskan bahkan sampai ke titik foamnya itu terbuat dari foam yang seperti apa. Bahkan kalau baut sekrupnya itu teman-teman bisa tahu materialnya seperti apa. Tapi sayangnya barang ini nggak punya baut sekrup karena dia nggak ada sambungan. Dia dicetak langsung. Jadi itu itunya kabelnya. Jadi kenapa teman-teman bayar semua ini kita berkolaborasi desain itu karena gini, anggaplah contoh si Genta deh ya. Si Genta ditaruh di racking sama sebelahnya mungkin apa ya, misal Omar gitu. Keistimewaan Gentanya ini jadi hilang gitu loh. Jadi kenapa kita mencoba untuk mendisplay MOS ini pun tuh secara proper. Kayak Sunon deh, kita berbicara misal Sunon showroom gitu ya. Kalau kalian masuk ke Sunon showroom langsung hawanya kan langsung beda gitu kan. Barang-barang di sana juga langsung kenapa bisa disebut premium tuh didukung dengan display ini. Oh ya memang ini bisa dikatakan premium. Cuma kalau misalnya anggaplah kayak produk Sunon ini keluar ke floor seperti biasa kan hilang eksklusifnya itu kan. Itu kita juga membantu secara display, kita juga support untuk MOS ini kita display secara proper. Nah, jadi maksudnya tadi itu kalau kita lihat Gion kita sandingkan dengan Lukas di mana gitu, itu akan bukan meningkatkan nilai si Lukasnya tapi menurunkan nilai si Gion. Ada barang yang bagus ditempatkan di tempat yang tidak begitu bagus. Nggak kita bilang jelek ya tempat di sana, tapi tidak begitu bagus.
akan lebih baik ketika barang yang bagus ini kita tempatkan ke tempat yang memang dia harusnya, it should to be, yaitu di Moss Gallery, di mana barangnya memang semuanya bagus. Jadi ketika mau dibandingkan, pembandingnya antara satu dengan yang lain itu sama-sama bagus. Nggak ada yang turun harganya antara 19 juta ke 1.900.000, beda 01. Kayak ini deh, ini kursi Kaiden nih. Kalau bisa di display sama meja meeting 6 piece gitu kan, tuh keren juga ya. Gitu. Customer tuh terinspirasi gitu. Kalau bisa kalian displaynya di racking sama Francesco Monsi gitu. Oh ini saya konsil aja lah. Karena sama-sama kulit, terlihat seperti kulit ya nggak ada bedanya secara penglihatan matanya. Tapi kalau kita desain seperti ini dengan konsep galeri seperti ini, begitu customer masuk juga dia akan merasa bahwa ya memang feel ini barangnya matang. Beda dengan barang yang reguler seperti biasa. Oke, next, Pak Ibu. Nah, kita masuk ke produk. Sampai di sini ada pertanyaannya, teman-teman. Sebenarnya produk ini cuma sekilas saja sih, karena kita akan lebih bahas spesifik nanti di sesinya sharing bersama tim yang senasional ya, bersama dengan spesialisnya masing-masing. BTW ini ada teman-teman yang online loh. Oh iya, yang teman-teman online ada pertanyaan nggak kira-kira? Terus gimana cara gue dengar? Oh ini aja, ketik-ketik. Nah, mantap ya. Buat teman-teman yang online, kalau memang ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar atau nggak di kolom chat ya. Nanti kita jawabin satu persatu. Terus nanti kita juga akan tur secara galerinya langsung. Jadi teman-teman yang online juga bisa melihat secara langsung nih produknya seperti apa. Ya. Karena banyak barang yang pastinya teman-teman belum pernah lihat sebelumnya. Kayak contohnya yang ada di slide adalah si Mugen ini. Mugen ini belum ada di toko manapun. Di sini udah ada. Ya. Terus next ini kita sekilas saja ya untuk yang produk. Nanti lebih detailnya biar kita sambil keliling aja sama spesialis masing. Nah, si Mugen ini juga punya serinya untuk si high cabinet. Ada di belakangnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pegang antara si Mugen sama kita punya regular Montana atau Mori, itu jelas berbeda. Kalau saya dipegang secara look saja itu udah berbeda. Itu ada pertanyaan. Ada chat. Finishingnya beda. Ya, secara materialnya beda, secara finishingnya dikemas dengan lebih baik, dan secara sentuhan, secara touch feel-nya itu beda. Ini sama York aja beda. Jelas. Oke, next tadi. Produk kita punya lagi yang lain ada. Nah, selain dia punya si manager series, Mugen series ini punya manager, punya kabinet, juga punya meeting table-nya. Jadi memang si seri Mugen ini tuh salah satu seri andalannya kita yang kita pengen bawa di Moss Gallery. Jadi kalau ingat Mugen tuh pasti oh ya udah Mugen barangnya si Moss. Dan kalau nawarin Mugen nggak mungkin kita belontong-belontongan, misal customer udah deal untuk mau transaksi dengan menggunakan si manajernya. Tapi kabinetnya kita tawarinnya Mori atau kita tawarinnya Montana. Cuman karena secara warna sama. Nah ini juga berbeda nih teman-teman. Teman-teman harus tahu secara produk itu kita punya hierarkinya seperti apa sih. Karena produk kita di komersial, terutama di office dan di office sitting, itu kita punya series yang secara hierarkinya akan lebih baik dan lebih sempurna kalau dia di display atau digunakan secara satu series yang bersamaan. Misalnya satu kantor kita melihat satu kantor isinya Mugen semua, jauh akan lebih baik dan lebih enak dipandang mata ketika satu kantor ada yang Mugen, ada yang Siben, ada yang Mori, ada yang Montana, bentang-bentong kita lihat tadi. Next, tadi Bapak ada sedikit pertanyaan dari online nih. apa nih? Dari Pak Asep. Untuk stok gimana Pak? Inden apa ready untuk all produk? Untuk saat ini beberapa produk kita ada yang ready stock ya. Tapi teman-teman harus juga cek stoknya dulu. Kalau memang dia ternyata tidak ada stoknya di gudang, mau-mau kita harus hindari. Karena kita mau nge-treat barang ini semahal mungkin dan sebaik mungkin. Ada risiko aging ketika barang ini nggak laku. Ada risiko aging ketika barang ini terlalu lama di gudang. Dan kita nggak mau kualitas kita tuh jadi menurun gara-gara ada faktor eksternal di luar dari barang ini punya spesifikasi. Contoh, agingnya karena dia berjamur, karena kelamaan di gudang, atau mungkin ada yang kena rayap, amit-amit. Jadi, mostly barang kita memang masih di inden. Tapi banyak barang kita juga yang sudah mulai bisa di order langsung karena barangnya ready stock. Ya Pak Adi, betul ya?
Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk mouse gallery, teman-teman harus cek dulu stoknya. Secara artikel sudah aktif, jadi teman-teman bisa cek sih cara stoknya ada atau tidak. Nah, dikit. Mungkin di product knowledge kita juga sudah tambahin sih, mana yang ready stock, mana yang inden. Kalian nanti bisa buka-buka lagi, bisa belajar juga dari PKTG yang sudah kita buat nantinya. Di pojok kanan atas kita ada kasih notif kalau si Mugen meeting desk ini ready stock. Nanti yang enggak ready stock atau inden only nanti akan ada notifnya. Untuk Lido session itu masih masuk kan? Lido masih masuk Lido Sunon. masih masuk. Dia Indian ya? Ya untuk saat ini sih jadinya inden ya, karena awalnya dia kan sebenarnya tapi saat ini masih diindenin. Maxim yang ready, jualin semua. Next, Ada 2 lagi, Pak. Sekalian kita habis ini. Ini mungkin pertanyaan yang cukup bagus nih dari teman-teman Bu Ana Nurhasana. Siang, Pak. Saya mau tanya, sebelumnya kalau nggak salah kan untuk RG Women itu brand Jerman. Apa sekarang sudah bukan brand Jerman lagi, Pak? Oke, Mungkin ini kita clearin ya. ya saya bantu jawab. Jadi gini, untuk MOS, jadi untuk Office Share ini ada 3 brand yang kita tidak rubah. Tidak rubah tuh dalam artian brandnya kita nggak rubah ke MOS, tapi secara display dia tuh undernya MOS. Ngerti ya? Jadi cuma secara displaynya dia ngikut ke MOS, tapi secara brandnya dia nggak berubah. Yang pertama itu ZDR. Ya, ZDR itu kursi-kursi Trento, Leon. Nanti ada masuk baru lagi namanya Hana. Tinggal di STO. Yang kedua Ergo Human. Ergo Human kita akan keep untuk brandnya tetap di Ergo Human. Yang ketiga Profit. Secara brand kita akan keep juga Profit di Profit. Tapi secara display 3 brand tadi itu akan undernya MOS. Gitu ya. Jadi kalau misal nanti di tag-nya si kursi Leon Trento masih ZDR terus, ya memang secara brand tidak diganti. Tapi untuk misal kursi-kursi seri G, Gion, Genta, Genzo, terus habis itu Gita, itu semuanya sudah benar-benar under MOS. Gitu ya. Paham nggak nih teman-teman apa yang dijelasin Pak Adi? Jadi ini fungsinya yang tadi Pak Adi juga sempat singgung ya. Kalau kita naruh Ergo Human di sana, teman-temannya yang lain yang nggak ada hilang karena bahannya semuanya di sini. Ergo Human sama Profit doang di sana. Pembandingnya langsung turun ke Lukas. Jadi ngelihat Ergo Human di sana itu bukan si Luke atau Lukasnya yang naikin harganya, tapi Ergo Human sama Profitnya yang nurunin harganya. Jadi kita pindahkan ke sana. Ke sini. Dari sana ke sini. Jadi dia dipindahkan ke sini itu bukan karena dia pindah ke brand MOS-nya, tapi kita pengen menjaga bahwa si brand Ergo Human dan Profit ini tetap punya marwah dan nilai yang tinggi. Makanya kita di MOS Gallery. Sama ini Pak Dimas kayak yang di Sunon Alsut ya. Ada Trento kan di Sunon Showroom. Nah, mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi kita displaynya kalau sekarang berarti kita arahkan untuk ke MOS. Tapi brandnya tidak berubah. Next, tadi. Nah, ini Trento tadi. Ini yang tadi sempat disinggung ya. Kalau teman-teman belum tahu barangnya seperti apa, nah ini ada gambarnya nih teman-teman. Ini yang harganya sampai belasan juta itu, yes, sampai 19 juta. Dan barangnya nih, jadi teman-teman udah bisa jualan, bahkan dari sebelum ada yang MOS Gallery, teman-teman juga udah bisa jual barang ini sebenarnya. Ada yang udah pernah jualan? Pernah. Asut? Banyak. Cibinong tuh jualan 2 loh. Bulan pertama. Percaya nggak? Yang jualan pertama kali adalah tim Cibinong. Langsung 2 pieces. Padahal mereka nggak punya display. Kalau mereka nggak punya display bisa, teman-teman yang punya galeri harusnya bisa. Jauh lebih pede teman-teman yang punya galeri dibandingkan si Roni dan kawan-kawan di Cibinong itu ya yang nggak punya display. Oke, next. Pak Dir. Sudah pernah ikut trainingnya ini kan ya? Yang pas di Alsut itu? Tim PS
Nah itu nanti disampaikan ke tim salesnya. Jadi jualan Trento, Leon, sama Hana nanti itu butuh skill khusus. Maksudnya treatment ke customer-nya tuh khusus gitu. Yang waktu itu kita training. Jadi penyampaiannya customer-nya harus benar-benar coba. Terus cara kita ngebadinya posisinya di mana itu juga nanti harus diingetin lagi. Waktu kita 15 menit, 10 menit lagi. Oke, nah ini terus kemudian Trento. Ya, Trento juga sama, brand yang dari CDR, sama kayak si Leon. Dia nggak berubah, tapi dia penempatannya ada di MOS. William Harris, teman-teman harusnya udah ini ya, udah familiar ya dengan barang ini. Next, Genzo. Nah ini Genzo juga teman-teman bisa lihat langsung nih barangnya ada di sini. Ini baru memang, tapi udah nggak terlalu baru. Harusnya teman-teman udah sering lihat juga di toko. Kita punya G-series banyak yang ada Genzo, ada Kita, terus next juga ada Gion. Tadi next lagi. Nah ini salah satu kursi yang baru nih, si Kaiden series. Oke, next. COVID juga sama, dia punya brand COVID-nya tapi kita pindahkan ke MOS. Nah ini Genta. Ini Long Sofa ya teman-teman, ada Sahara, kita punya Sahara di sini. Ini udah jualan loh. Ada jualan? Siapa yang jualan? Siapa yang jualan? Siapa tersangkanya? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini mau dicari langsung. Oh iya, mau dicairin nih. Ya. Woi, selamat malam Pak. Insentif itu harus diterima sama yang berhak langsung. Oke, next. Nah itu sofa-sofanya juga kita ada di depan ya, ada Kento tuh. Nanti kita tur Dan showroom. Mono juga ya. Jadi secara barang itu memang kita secara desain dan secara looks-nya tuh kita buat semodern mungkin. Saya Table, Matteo, dan juga Kuro. Oke, sebelum kita closing nih dari teman-teman ada tambahan atau ada sedikit pertanyaan? Mau banyak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ada pertanyaan? Sebelum nanti kita keliling-keliling lihat dan juga kita dengar proses segmen dari BOV. Ada pertanyaan? Kalian nggak nanya, Pak, Sunan kan bisa di custom, ini bisa di custom nggak? Ada pertanyaan dari online nih. Nah. Tadi udah tak jawab sih sebenarnya sih dari Pak Mujiono Jion. Oh, oke. Untuk meja meeting, apakah ada yang bisa di-extend? Itu sama dengan produknya bisa di-custom atau enggak? Kurang lebih kayak gitu ya. Gimana, Pak Ari? Kalau berbicara kursi, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut oleh buyer. Tapi possible untuk di-custom atau enggak? Possible. Tapi kembali lagi nanti lihat dulu produknya yang mana, terus seberapa keinginan custom dari customer-nya. Contoh kalau misal mau rubah fabric dan lain-lain, mungkin kita bisa usahakan. Jadi tingkat customnya juga nanti kita harus diskusi lebih lanjut. Gitu. Kalau Sunan kan kelihatan udah ada apa namanya color swatch-nya dan lain-lain. Oh Pak, mau langsung pakai yang ini, mau pakai yang ini. Nah ini nanti kita akan bantu untuk sediain juga. Dan itu berlaku untuk meja. Jadi meja dan kursi bisa sama-sama di custom. Ya. Jadi teman-teman kalau ada custom gitu jangan ragu-ragu untuk kontak kita langsung, no problem. Kita pasti akan standby 24 jam. Ya. Kecuali tidur ya. Handphone kita itu standby 24 jam, tapi pas tidur ya nggak bisa kita ribut gitu doang. Kalau handphonenya sih 24 jam lah. Orangnya kan tidur ya. Pak Diri mungkin kalau 24 jam. Pernah nggak WA Pak Dimas jam 1 malam? Nggak pernah. Ntar malam dia ngakuin. Dibalas langsung. Semalam dong WA gue jam 1 cuy. Iya, tapi kan gue jadi punya tanggung jawab. Oh bisa nih pas Pak Diri jam 1 bisa nih. Gitu. Gak apa-apa, untuk anak-anak kita pasti full support. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Pak, pertanyaan dong. Untuk seri Leon dan Trento itu kan dia bahannya kulit ya. Dia udah full leather semuanya. Nanti dia nggak bakal retak
beda dengan bahan kayak Oscar gitu. Oh beda, ya. Jadi leather itu memang, tapi kembali lagi, jadi namanya kulit kayak kulit manusia aja kan butuh skincare kan. Nah jadi Iya lagi. maksudnya tetap harus dirawat juga gitu loh untuk menjaga warnanya dan lain-lain gitu. Tapi kalau beda nggak sama Oscar ya beda. Oscar ini apa ya? PVC kan ya, kayak PVC gitu kan. Oh, PVC kan udah ada campurannya, udah artificial. Jangan sampai saya tanya PVC sama PU bedanya apa. Nah nggak tahu lagi nanti kayak tips Semarang kemarin nggak tahu. Oke, jawab ya. Gimana? Ada lagi teman-teman? Contoh, Pak, saya mau leon warna putih gitu. Kebutuhan 100, bisa nggak? Bisa. Nah, itu saya langsung bilang bisa. 100 kali 19 juta berapa Pak Dimas? Kali 1,5%. Bisa. 3 hari. 3 hari. 3 hari kirim. Oke, ada lagi teman-teman? Tidak bisa di display di toko nggak? Lido bisa display ke toko? Enggak, semua toko bisa display. Kalau untuk saat ini bisa dibilang kita lagi most untuk display series Lido di toko. Untuk saat ini ya. Ada lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada, Belum ini kita tur. ya betul. Sebelum kita tur, sharing session kita kan udah nih dari pagi meskipun tadi ada kendala teknis sedikit ya. Buat teman-teman yang offline, ini ada kesempatan langsung dengan bertemu dengan Yufi juga nih. Jadi kita dengarkan dulu nih sedikit pesan yang ingin disampaikan sama Bu Yufi buat teman-teman dan juga teman-teman yang ada di online tentunya ya. Oke, untuk Bu Yufi waktu lebat, silakan. Ini gitu. Halo pagi semua. Dari pagi sesi udah dibawakan Pak Dimas dan tim ya, juga ada buyer, Pak Dede juga ada. Jadi ini memang new brand kita untuk di office dan office sitting, ya. Kenapa sih kita create MOS brand ini untuk barang-barang kantor kita? Ada yang tahu? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Hah? Apa? Menaikkan value. Oh, kamu ya? Menaikkan value, oke. Terus ada lagi? Ini market yang Hah? ya untuk ini market yang pasar. Ada nggak customer yang ke Informa cari barang seperti ini? Desain dari sampaikan Pak Dimas, pasar kita memulai desainer kontrak Konsultan. Ya, ya benar. Jadi selama ini kan Informa itu kan terkenal dengan retail furniture, mass production gitu kan. Nah, tapi kalau untuk produk-produk perkantoran sendiri, banyak sekali itu desainer yang menggunakan barang-barang desainer produk. Desainer, ada desainer konsultan untuk layouting gitu kan ya. Ada desainer produk gitu ya. Jadi mereka benar-benar addicted gitu. Jadi market ini cukup besar juga di Indonesia yang belum kita garap gitu. Makanya kenapa kita bawalah, kita create MOS ini adalah in-house brand kita sendiri. Tapi kita bawa barang-barang brand dari luar untuk masuk ke dalam brand kita. Gitu. Jadi kalian harus pede nih yang jualan. Karena kalau kalian nggak pede, misalnya nih, ngebandingin harga yang 20 jutaan sama kursi yang 2 jutaan. Kalian udah ciut duluan, jangan gitu ya. Jadi kalian justru harus pede jualannya. Seperti kalian kayak misalnya jadi sales officer-nya Hermes gitu loh, LV gitu ya. Kalian kan beda tuh sama jualan yang biasa-biasa gitu kan. Jadi kalian harus lebih pede. Jadi apa? Pengetahuan kalian harus lebih banyak. Ya, specification-nya, benefit-nya, terus yang membuat customer itu jadi satisfied untuk membeli. Jadi kalian harus banyak tahu mengenai PKTG, apa aja yang mesti disampaikan. Tidak semena-mena kalian harus ngomongin soal spek terus sama mereka sebenarnya.
Tapi kalian juga harus tahu nih mengenai tren. Gitu. Ya, jadi kalian harus lebih luwes menghadapi customer spesifik ini. Gitu. Karena mereka juga belinya bukan 1 atau 2. Gitu. Mungkin pertama mereka akan trial dulu beli untuk pribadi. Gitu. Tapi kalau mereka mendesain layouting perkantoran, biasanya mereka nggak mungkin cuma beli 1 atau 2 item aja. Gitu, ya. Jadi ini perluasan dari brand Sunon yang sudah kita bawa. Kalau brand Sunon sendiri kan memang brand China, itu brand dari luar. Kita bawa ke sini, barang-barangnya juga sudah ada di showroom di sini juga. Nah, tujuannya untuk kita bisa menjual project. Jadi custom, lebih ke medium custom ya, bukan full custom. Gitu. Tapi dari Cubic kita masih nunggu nih jualannya untuk Sunon sendiri. Nah, MOS pertama kali ada di mana ya? LW Bali ya? LW Bali. LW Bali. Tapi kalau untuk yang di Jabodetabek ya di Cubic gitu. Even LW aja belum jadi loh, gitu ya. Jadi kalian harus boleh nih jualannya, buktiin. Nanti kalau misalnya yang bisa jualan duluan, kita record ya. Kita nanti videoin. Nanti kita sebar semua. Oh udah ya? Oke, ditunggu 1 kantor. Habis 1 kantor, 1 gedung. Ya? Insentifnya gimana? Ya, udah tahu semua nih. No ribet. Ya, pokoknya intinya kalian jualan aja udah pakai effort gitu.